Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Primasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Pupus 5 Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat hukuman, paksaan, ataupun pujian. Yang kedua, seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid-muridnya. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada murid tersebut masih berasal dari eksternal, sehingga guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal. Motivasi internal harus ditumbuhkan pada diri seorang murid agar mereka bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya, dalam mewujudkan motivasi internal, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, memantau. Dan yang terakhir, manajer. Di antara kelima posisi kontrol seorang guru, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dalam posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu, posisi kontrol manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat adalah pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi sebelumnya adalah
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid karena diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan teman. Seharusnya posisi kontrol yang saya gunakan adalah sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang tidak semangat atau malas dalam mengikuti pembelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai tumbuhnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Hal yang harus diperbaiki adalah terkait posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan teman. Perasaan saya saat berada pada posisi kontrol penghukum adalah saya selalu diliputi perasaan bersalah karena memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat salah. Dan perasaan saya saat berada pada posisi kontrol teman yaitu saya merasa bersalah juga karena membuat murid menjadi ketergantungan kepada saya sebagai gurunya. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari akan pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid.
Saya pernah menggunakan salah satu tahapan dari segitiga restitusi. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menanyakan keyakinan. Setiap ada masalah murid, saya selalu menanyakan kepada mereka, apakah tindakan mereka termasuk tindakan baik, apakah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan orang tua atau wali murid, agar budaya positif tidak hanya dilakukan di dalam kelas atau lingkungan sekolah saja, namun juga di kehidupan sehari-hari baik lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat, agar bisa membentuk karakter baik bagi anak. Demikian pemaparan dari saya mengenai tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.